apa yang terjadi ketika kalian terjatuh dan mendapati diri seakan ditinggalkan. Kalian tidak mengalami hal tersebut sendirian kok. Realitas dunia ini memang seperti itu. Tidak ada yang benar-benar peduli selain diri kalian sendiri. Perhatikan, banyak orang hadir dalam hidup kalian bukan karena siapa kalian sebenarnya, melainkan karena apa yang bisa mereka peroleh. Kenyamanan, manfaat, hiburan, kecerdasan, atau sesuatu yang mereka butuhkan. Begitu pula kalian terhadap mereka. Ini bukan soal keegoisan atau kemunafikan, melainkan sifat alami hubungan manusia yang bersifat transaksional. Tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga waktu, perhatian, energi, dan perasaan. Bahkan dalam ikatan paling tulus seperti persahabatan, keluarga, atau cinta, selalu ada pertukaran emosi, kehadiran, validasi, atau sekedar kebahagiaan kecil yang membuat kita merasa saya mendapat sesuatu dari hubungan ini. Di sisi lain, kalian juga tidak dapat terus-menerus memberi tanpa menerima kembali. Kalian boleh saja membantu orang lain tanpa henti, namun tanpa penghargaan, tenaga dan semangat itu akan terkuras. Kalian boleh mencintai seseorang sepenuh hati, tetapi jika terus diabaikan, kalian pun akan mempertanyakan keberadaan kalian. Itulah mengapa hubungan yang sehat harus berlandaskan keseimbangan, prinsip give and take. Kalian bisa memahami bahwa saya berada dalam hidupnya karena kami saling membutuhkan. Ketika salah satu pihak merasa kebutuhan itu hilang, ikatan pun mulai memudar. Misalnya, dulu ada teman dekat yang tiap hari ngobrol, saling curhat, dan saling membantu. Namun intensitasnya kini menurun. Hal ini wajar terjadi karena kebutuhan berubah. Mungkin ia mendapatkan dukungan lain, sedangkan kalian sibuk dengan dunia baru. Permasalahannya muncul saat kita lupa bahwa setiap hubungan memerlukan perawatan berkelanjutan. Kalian tidak dapat terus berharap orang lain selalu ada tanpa kalian hadir untuk mereka. Sama halnya kalian tidak bisa terus memberi tanpa menerima balasan. Apabila satu pihak hanya memberi dan pihak lain hanya menerima, itu bukanlah sebuah hubungan, melainkan sekedar pemanfaatan. Misalnya, kalian memiliki teman yang hanya menghubungi saat membutuhkan tempat curhat, tetapi menghilang ketika kalian mengalami masalah. Pada akhirnya, ketidakseimbangan seperti itu akan melelahkan hati kalian. Hubungan sesungguhnya menuntut kesadaran akan nilai tukar, bukan hanya materi, tetapi juga emosi, waktu, niat, dan kehadiran. Kalian tidak bisa terus meminta pengertian tanpa pernah berusaha memahami orang lain. Perlakuan seperti "mengapa kau berubah" seringkali lupa bahwa kalian pun mungkin telah berubah. Layaknya timbangan, sebuah relasi yang terus-menerus berat sebelah akan runtuh. Sebagian besar ikatan retak bukan karena ada niat jahat, melainkan karena kebutuhan satu sama lain sudah tidak lagi sejalan dan secara perlahan memudar tanpa perlu drama atau pertengkaran. Oleh karena itu, jagalah agar kalian tidak terlalu bergantung pada satu hubungan, karena apa yang ada hari ini bisa hilang besok, bukan karena orang lain berkhianat, melainkan karena kebutuhan telah berubah. Dengan memahami pola ini, kalian dapat lebih dewasa dalam membangun hubungan. Aktif memberi, bukan sekedar menuntut, dan bijak melepaskan ketika keseimbangan hilang. Jadilah tokoh utama dalam hidup kalian sendiri, bukan sekedar figuran dalam kisah orang lain. Jangan biarkan identitas dan kebahagiaan kalian tergantung pada validasi, opini, atau kehadiran orang lain. Karena kelak, ketika mereka pergi atau berubah, kalian akan tetap berdiri kuat atas diri sendiri. Ini poin pentingnya, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Tidak salah memiliki teman, pasangan, atau mengandalkan orang lain di momen-momen tertentu.
Namun masalah muncul ketika kalian menempatkan seluruh pusat kehidupan pada mereka, hingga menjadikan mereka sebagai pusat gravitasi. Padahal, pusat itu seharusnya adalah diri kalian sendiri. Orang yang terlalu bergantung mudah goyah, sedikit diabaikan langsung merasa khawatir, sedikit nada suara teman berubah, langsung bertanya-tanya apa kesalahan mereka. Padahal mungkin perubahan itu tidak ada kaitannya dengan kalian, melainkan karena kalian sudah terlalu melekatkan identitas pada orang lain. Ingatlah bahwa kalian utuh bahkan ketika sendiri. Kalian adalah tokoh utama dalam cerita hidup. Segala pengalaman, perjuangan, penderitaan, dan keputusan adalah bagian dari narasi besar yang kalian tulis sendiri. Jangan biarkan hidup kalian berputar di sekitar karakter lain yang mungkin hanya menjadi episode singkat. Selanjutnya, bangunlah hubungan dengan kesadaran penuh. Banyak dari kita memasuki relasi semata karena kebutuhan, ingin ditemani atau merasa aman, tanpa mengevaluasi struktur hubungan itu sendiri. Tanyakan pada diri, apakah hubungan ini sehat bagi saya? Apakah hubungan ini mendorong saya berkembang? Atau justru membuat saya menyusut menjadi figuran? Kesadaran seperti inilah yang menentukan kualitas relasi. Bukan hanya tentang saya menyayangi kalian atau saya membutuhkan kalian, tetapi juga tentang mengerti alasan keberadaan saya dalam hubungan ini dan memahami batasan-batasan saya. Banyak orang terjebak dalam ikatan yang membuat mereka sulit bernafas, namun tetap bertahan karena takut sendiri. Padahal, kalian hanya bisa menjadi pemeran utama jika cukup berani berdiri sendiri sebelum bersama orang lain. Membangun hubungan bak menyusun tim, kalian bukan pelengkap atau penonton, melainkan pemain inti yang membawa diri utuh dan sadar akan peran serta kontribusinya. Kalian tidak bergantung satu sama lain karena takut kehilangan, melainkan berjalan bersama karena masing-masing sudah memahami arah tujuannya. Saat kalian menyadari diri sebagai pemeran utama, kalian akan lebih selektif memilih siapa yang pantas hadir dalam kisah hidup kalian. Tidak semua orang berhak menempati kursi penonton terdepan, dan tidak semua orang layak dijadikan rekan perjalanan, karena cerita hidup kalian amat berharga dan hanya kalian yang menentukan akhirnya. Oleh karena itu, berhentilah mengejar peran figur dalam kisah orang lain. Berhentilah berharap selalu diselamatkan, dan berhentilah berpikir bahwa tanpa mereka, kalian tidak bisa hidup. Karena sesungguhnya kalian mampu melangkah sendiri. Mulailah kembali ke dalam diri, tatap cermin dan tanyakan apa yang benar-benar ingin kalian ceritakan tentang hidup kalian. Kalian menulis naskahnya, merancang alurnya, dan memilih siapa saja yang berhak berjalan bersama kalian. Kehidupan ini bukan tentang menjadi pelengkap di panggung orang lain, melainkan tentang menyadari sepenuhnya bahwa kalian adalah pemeran utama dalam kisah kalian sendiri. Seiring bertambahnya usia, kalian akan semakin memahami bahwa dunia ini tidak selalu peduli. Tidak semua orang akan melihat perjuangan kalian, memahami kebingungan atau kesedihan yang kalian rasakan. Sebagian besar orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ketika kalian merasa hancur, dunia tetap berputar. Ketika kalian lelah, tugas masih menanti. Ketika kalian terluka, lini masa dipenuhi dengan kisah orang lain yang tampak bahagia. Disinilah ujian itu muncul. Apakah kalian akan hancur karena merasa dunia tidak peduli, atau memilih belajar menjadi bijak dan mandiri, meski tanpa sorotan dan tepuk tangan? Kebijaksanaan sejati lahir bukan saat segalanya mudah, melainkan ketika kalian tetap tenang meski kondisi rumit. Saat kalian bisa berkata, saya mengerti ini berat, tetapi saya tidak akan menyeret diri saya jatuh. Disitulah kebijaksanaan muncul. Kalian tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak memohon perhatian, dan tidak membiarkan hidup kalian padam setiap kali menghadapi masalah. Kemandirian bukanlah sekedar mampu memenuhi kebutuhan finansial, melainkan lebih dalam tentang kekuatan menjaga integritas,
harapan, dan semangat berjalan maju di setiap jalan kehidupan. Kemandirian berarti kalian mampu berdiri untuk diri sendiri secara mental, emosional, bahkan eksistensial. Kalian tidak menunggu semangat dari orang lain untuk melangkah, tidak mengharapkan pemahaman sebelum berbagi cerita. Kalian memahami bahwa hidup adalah tanggung jawab kalian dan tidak ada waktu untuk terus menanti bantuan. Kerap kali yang membuat orang terpuruk adalah harapan bahwa dunia akan berlaku adil, padahal dunia bersikap netral. Salah langkah berujung jatuh, usaha mungkin membawa naik, tetapi tidak selalu menghasilkan keberhasilan instan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Bijak dan mandiri bukan berarti tak pernah merasakan sakit atau kelemahan, melainkan tidak menggunakan luka untuk membalas sakit pada orang lain dan tidak membiarkan kelemahan menjadi alasan berhenti. Dunia yang acuh justru memberi ruang bagi kalian untuk tumbuh dari dalam, karena kalian tidak dapat menggantungkan harapan pada siapapun. Kalian harus belajar memahami diri sendiri, merawat luka, menangis, menghapus air mata, dan bangkit sendiri. Itu bukan kelemahan, melainkan bukti kekuatan. Tidak perlu memamerkan perjuangan kepada semua orang, karena mereka yang kuat biasanya diam. Mereka bekerja keras, lelah, pernah jatuh, tetapi tidak berhenti. Mereka memahami kerasnya hidup, lalu menjawabnya dengan keteguhan yang lebih besar. Kalian tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi kalian dapat mengatur sikap sendiri. Pilih untuk mempertahankan nilai-nilai meski dikelilingi kekosongan. Pilih untuk tetap lurus meski banyak yang menyimpang. Jangan menunggu dunia menjadi lebih ramah atau semua orang peduli terlebih dahulu. Dan yang paling penting, jangan membalas luka dengan menyakiti. Jangan menjadi egois karena pernah ditinggalkan, serta jangan menjadi pahit karena mengalami kenyataan pahit. Tetaplah menjadi versi terbaik diri kalian meski tanpa sorotan. Hidup dengan integritas meski dunia tidak memberikan tepuk tangan. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kalian hingga akhir adalah diri kalian sendiri. Kini, saatnya berhenti menunggu diselamatkan, berhenti menyalahkan mereka yang pergi, dan mulai fokus pada diri. Perkuat mental, tajamkan tujuan, dan jadilah versi terbaik untuk diri kalian sendiri. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.